إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Khatib wasiatkan kepada jemaah semuanya dan kepada diri khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kurang lebih 1 bulan lebih lagi kita itu akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan di mana orang-orang mukmin yang sejati yang mengharapkan kedatangan bulan tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu untuk berpuasa Ramadan. Berpuasa wajib hukumnya, ya. Hukumnya wajib berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita itu ingin menghadapi bulan Ramadan, ya bulan di mana banyak sekali turnamen, banyak sekali perlombaan-perlombaan, tapi yang harus kita lakukan adalah sebelum menghadapi turnamen itu, maka kita harus mempersiapkan untuk turnamen tersebut. Sebagaimana timnas Indonesia ketika ingin menghadapi lawan-lawannya di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, tentu persiapannya bukan ecek-ecek, tentu persiapannya bukan main-main. Ya, maka seperti itulah ketika kita itu menghadap bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan turnamen, kita harus persiapannya dengan matang. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa itu mempunyai banyak efeknya. Salah satunya adalah kita itu dapat terhalang dari ilmu agama. Makanya ketika itu pernah Imam Syafi'i rahimahullah taala mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Ceritanya sudah populer dan sangat sudah tersebar di seluruh dunia bahkan. Apa? Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi, tentang apa? Tentang buruknya hafalan beliau rahimahullah taala. Kata Imam Waqi, apa nasihat kepada Imam Syafi'i? Ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkanlah oleh kita sendiri. Ketika kita itu belajar agama, susah baca Al-Qur'an, belajar tapi tidak bisa-bisa, ataupun belajar tentang ini mungkin belum paham-paham, bisa jadi karena akibat dosa-dosa kita yang terlalu banyak sehingga ilmu yang Allah berikan itu belum Allah sampaikan. Ya, karena ilmu dari Allah itu suci. Sementara diri kita kalau banyak dosa maka tidak akan pernah Allah kasih ke kita. Karena kotor kita itu kalau banyak dosa. Itu kemudian kenapa kita disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena efek dari dosa tadi, selain dari terhalang dari ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan tentang agama, kita itu menjadi gelisah. Terkadang kita itu terhalang oleh ketaatan. Makanya orang-orang yang banyak berbuat dosa, yang hobi berbuat dosa, dia akan terhalang dengan ketaatan. Kenapa terhalang dengan ketaatan? Karena ketaatan dan kemaksiatan tidak akan pernah bersatu. Kalau orang yang sudah menikmati ibadah dia, kalau orang yang sudah menikmati ketaatan, maka otomatis dia tidak akan pernah nyaman dengan kemaksiatan. Kalau seandainya orang yang sudah nyaman dengan kemaksiatan, otomatis tidak akan nyaman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ada orang yang terbiasa korupsi, terbiasa berzina, terbiasa berjudi online maupun offline, terbiasa membuka aurat. Yang main bola itu buka aurat pahanya, paha aurat. Paha itu adalah aurat laki-laki.
terbuka, terbiasa. Karena sudah terhalang ketaatan. Karena dia sudah terbiasa bermaksiat, susah untuk orang. Sudah terbiasa. Makanya kemaksiatan itu bisa menghalangi ketaatan. Maka itulah kenapa disuruh pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu juga efek dari dosa itu adalah yaitu hilangnya rasa malu. Kalau seandainya kita sudah tidak ada rasa malu lagi, maka lihatlah orang-orang yang berbuat dosa. Atau lihat diri kita sendiri mungkin, ya. Kalau sudah malu tidak ada, ya, maka kita akan lebih leluasa untuk berbuat semaunya sendiri. Ya. Korupsi jalan, berjudi jalan, menipu orang jalan, gibahi orang jalan, membuka aurat jalan, meninggal ke sholat jalan, semuanya jalan. Karena tidak ada rasa malu lagi. Kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Namun ketika dia kepada bosnya sendiri, tapi dia ada rasa malu. Tapi kepada Sang Pencipta tidak ada rasa malu lagi. Karena apa? Karena saking banyaknya dia itu berbuat dosa. Maka pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu efeknya lagi, ya, bahwasanya dosa itu adalah kalau seandainya orang sudah terbiasa berbuat dosa, maka dia akan memunculkan dosa-dosa yang lainnya. Ya, kalau dia sudah nyaman dengan dosa satu ini, kemudian dia akan berusaha nak nyoba dosa yang lain lagi, nak nyoba dosa yang lain lagi, karena sudah nyaman, terbuka pintu keburukannya. Sebaliknya, kalau ada orang yang sudah terbiasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan terbuka untuknya ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Maka ceklah diri kita sendiri, ya, sudah berapa banyak dosa kita. Sebagaimana khotbah-khotbah sebelumnya yang saya sampaikan di sini. Ya, panggilan salat Jumat itu, ya, itu bisa mengecek diri kita sendiri, mengecek iman kita sendiri. Ada orang yang ketika ada adzan Jumat, dia masih santai-santai, masih makan-makan, masih nonton TV. Ada yang mau datangnya pas mau sholat saja. Bahkan ada yang datang masbuk dalam sholat. Itu menandakan bahwasanya iman dia lagi lemah. Sementara ada orang yang sebelum adzan dia datang, kemudian berzikir ataupun baca Quran, itu menandakan bahwasanya iman dia sedang tinggi. Maka kaum muslimin rahimahullah, sebelum Ramadan datang, pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Efek yang saya sebutkan dari dosa-dosa tadi sangatlah berefek kepada bulan Ramadan. Nanti akan kita rasakan sendiri ketika bulan Ramadan efeknya. Ya. Kemudian, dan yang kedua, yang terakhir ya, yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan itu adalah yaitu membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ketahui kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya ketika kita itu beribadah kepada Allah, memang benar-benar mempunyai niat yang ikhlas, ya. Kemudian belajar agama, belajar dulu. Ketika sudah belajar, maka kita praktekkan apa yang kita pelajari. Yang sampai kita itu hanya sekedar beribadah, tapi praktiknya salah, asal-asalan. Maka jangan heran, ada orang yang sering sholat, ada orang yang rajin ngaji, tapi zina, tapi korupsi, tapi masih main judi, tapi masih buka aurat. Jangan heran, karena sekedar ibadah, hanya sekedar melepas kewajiban, efeknya tidak ada. Maka perlunya kita itu untuk memperbaiki ibadah kita. Yang belum terbiasa sholat malam, maka sholat malam. Yang belum terbiasa puasa sunnah. Yang belum terbiasa membaca Quran, harus dibiasakan baca Quran. Karena apa? Nanti di bulan Ramadan nanti itu semuanya ada. Tarawih sholat malam, ya. Puasa, kemudian apa lagi, sedekah, semuanya ada di bulan Ramadan dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita itu tidak siap menghadapi turnamen itu, apa yang terjadi? Asal-asalan, seadanya, cepat capek, tidak bisa mencapai la'allakum tattaqun, karena tidak siap menghadapi turnamen Ramadan. Di bulan-bulan lainnya tidak terbiasa puasa, di bulan-bulan lainnya tidak terbiasa sholat malam, tidak terbiasa sedekah, tidak terbiasa untuk menutup aurat. Ketika masuk Ramadan, ya terkejutlah kita. Maka jangan heran ada orang yang berpuasa tapi dia ngantuk terus bawaannya. Ya, menunggu, ya, buka dari subuh sampai maghrib tidur. Ketika baca Al-Quran sedikit saja, dia langsung capek. Ketika dia sholat malam, tarawih, cuma 11 rakaat, sudah jam 8:30, sudah ngeluh. Padahal itu cuma berapa menit, dan itu hanya di bulan Ramadan.
bukan di bulan yang lainnya. Dan itulah kegelisahan kita, itu menandakan iman kita saat itu. Apakah iman kita itu lagi naik atau lagi turun? Maka pentingnya membiasakan diri beribadah di bulan-bulan lainnya, sehingga ketika sudah masuk turnamen, kita mulai serius menghadapi turnamen dan akan mendapatkan piala. Apa pialanya? La'allakum tattaqun, agar kalian itu mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada hati pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini agar kita itu bisa maksimal di bulan Ramadan, ya, sudah mempersiapkan segalanya di bulan Ramadan, maka yang terakhir yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang kita akan hadapi di bulan Ramadan nanti, turnamen-turnamen yang Allah berikan di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan itu semua. Kita mungkin tidak sanggup semuanya dapatkan, tapi paling tidak mendapatkan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena orang-orang itu sangat merugi apabila tidak mendapatkan sesuatu yang lebih di bulan Ramadan. Semuanya sudah tahu bahwasanya pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, ya. Untuk kita, ya, pintu neraka itu ditutup. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya kita itu dipersulit untuk berbuat dosa. Maka alangkah ironinya, tidak masuk akalnya, ya, kalau seandainya kita sudah dipersempit untuk berbuat dosa, tapi kita masih mau menerjang dosa itu. Sangat ironi, sangat tidak masuk akal. Dan lebih tidak masuk akal lagi adalah ketika kita sudah dibukakan pintu surga lebar-lebar, kita tidak mau masuk pintu surga. Itu lebih ironis lagi dan lebih membahayakan lagi buat diri kita. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ketika di bulan Ramadan nanti berusaha sebaik-baiknya dan jangan asal-asalan beribadah. Dan satu kaidah lagi yang harus kita ketahui adalah, ya, bahwasannya orang yang beribadah dengan serius saja itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang yang beribadahnya asal-asalan, itu sangat tidak masuk akal kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seriuslah ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.